Tapi ada di satu titik yang gue ngerasa gue udah capek main sinetron. Gue udah gak mood di situ gitu. Anjrit, gila nih. Gue gak bisa kayak begini. Gue nyusahin orang. Gue bikin orang nunggu. Gue bikin orang bete sama gue. Dan itu bukan gue banget. Gue tuh sebetulnya tipikal orang yang gak bisa ditungguin orang. Tipikal orang yang profesional, tipikal orang yang disiplin. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udah deh, this is my last FTV, my last sinetron. Karena gue nggak mau nyusahin orang. Intinya adalah itu. Gue nggak mau bikin orang kecewa sama gue, menganggap gue tidak profesional. Sebetulnya bukan gue tidak profesional, cuman yang gue pengen sampaikan adalah gue bekerja dengan hati. Gue pengen gue bahagia. Gue pengen gue senang mengerjakan apa yang gue sedang kerjakan. Sehingga orang-orang yang bekerja dengan gue juga merasakan vibes itu. Merasakan kebahagiaan yang gue lakukan gitu. Itu yang gue pengen kerjakan. Jadi once gue ngerasa gak bahagia, gue malah ngerepotin orang, mending gue tinggalin. Ya udah akhirnya semenjak itu gue udah gak mau main sinetron. Gue udah gak mau main FTV. Gue khusus konsentrasi di perusahaan gue, di company gue ini bikin event. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Perusahaan gue ini gue namakan Friends Entertainment. Friends Entertainment itu backgroundnya adalah gue ngerasa gue punya ide mendirikan perusahaan. Gue punya ide event organizer itu dari temen yang mengajak gue. Dari temen dapetin idenya, terus dari temen juga gue dapetin klien, dari temen juga gue dapetin support. Gue cari-cari nama, ya udah deh, Friends aja. Entertainmentnya itu sebagai usaha atau bisnis di bidang entertainment lah. Waktu gue mikirnya seperti itu. Ya udah akhirnya keluarlah brand namanya si Friends Entertainment ini. Gue jalanin, gue enjoy di situ. Sedikit-sedikit gue juga memang tidak terima lagi sinetron, tidak terima lagi FTV. Tapi gue sempat syuting film di Malaysia. Film pertama gue memang di Malaysia. Pertama itu Gong, yang kedua itu ada di Gong gue sebenarnya cuma jadi cameo. Itu cuma ada beberapa scene, itu belum peran utama. Itu film Malaysia. Film kedua itu film Kayangan, itu gue peran utama di sana. Film ketiga, film Indonesia, Obama Anak Menteng. Ku takkan berhenti. Ingin bisa buat dunia. Flora, ini hadiah dari mama sama papa buat kamu. Lalu ada film lagi, Sakral. Bianca? Daniel? Di sekitar tahun 70-an, dunia lukis itu heboh. Terus ada lukisan Ratu Kidul. Itu bisa membawa berkah bagi yang memilikinya. Lu gua suruh jaga keluarga gua aja kagak becus. Lukisan ini menyimpan sebuah jawaban. Ketika syuting film, gue ngerasa enjoy, gue ngerasa happy, gue ngerasa kerjanya pasti. Akhirnya gue memutuskan, ya udah gue nggak mau main sinetron, gue nggak mau main FTV, tapi gue mau main film saja. Gue mau jadi MC pembawa acara, oke, karena gue masih bisa berbagi energi gue, berbagi waktu gue dengan perusahaan, dengan keluarga. Ya udah, akhirnya cuma main film, bawa acara, MC, dan
ngurusin perusahaan ini. Gitu ceritanya. Kenapa gue nggak muncul di sinetron, kenapa gue nggak muncul banyak di TV, karena gue sekarang lebih konsen di perusahaan si Friends Entertainment ini yang sekarang juga terus berkembang. Terus gue juga tetap mau syuting tapi hanya di film, karena waktunya pasti gue bisa cuti 1 bulan atau kerja di lokasi syuting, tapi dengan kepastian selesainya waktunya tepat film. Gue masih mau jadi MC, gue masih mau jadi pembawa acara di televisi, karena waktunya juga masih bisa diatur dengan pekerjaan gue di kantor. Mungkin itu sih Great People yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Great People. Kemana aja sih Teuku Zacky kok nggak pernah muncul di sinetron atau nggak pernah muncul di FTV? Bukannya gue nggak butuh duit, bukannya gue nggak mau eksis, tapi gue lebih mementingkan kebahagiaan ketika gue menjalankan pekerjaan tersebut. Makanya gue nggak main sinetron, gue nggak main FTV karena gue udah nggak happy dengan sistem kerjanya, gue nggak happy dengan dunianya. Ya udah gue tinggalin. Semuanya dari hati. Sebenarnya kalau gue pribadi, gue itu memposisikan sebagai partnernya tim gue. Jadi gue di sini memang sebagai founder, sebagai pemilik perusahaan, tapi gue selalu memposisikan diri gue sebagai partner dari tim gue sendiri. Kenapa? Karena menjadi partner itu akan jauh lebih baik kalau menurut gue ya. Kita bisa diajak diskusi, kita bisa diajak bicara dengan luas gitu. Nggak antara bos dan employee gitu. Gue nggak pernah mau memposisikan itu. Cuman yang sulitnya adalah dari timnya. Dari timnya tuh kadang suka ngerasa nggak enak, suka ngerasa kayak over respect, over segen yang membuat itu jadi suka ada barrier. Sementara dari guanya sendiri santai aja gitu, jangan menganggap gue sebagai owner atau apapun itu. Treat me as your partner gitu. Makanya si Friends Entertainment ini sendiri kita punya slogan is your creative partner. Your creative partner untuk klien-klien kita. Tapi di sini pun secara manajerial dari Friends Entertainment, kita itu selalu memposisikan sebagai partner siapapun yang diajak kerjasama oleh kita. Mau itu klien, mau itu vendor, mau itu kru freelance, ataupun tim yang ada di sini. Itu posisikan kita sebagai partner kerja gitu. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan kan. Kalau misalnya tidak seperti itu, gue berpikir itu akan ada jenjang yang atau gap yang lumayan jauh atau besar. Jadi kerjasamanya tuh kaku gitu. Nah gue tuh gak mau kayak gitu. Ketika gue lagi di kantor, yuk gue adalah your partner. Lo ada kesulitan apa? Lo ada kesusahan apa? Lo ada kendala apa? Kita diskusikan bersama gitu. Lo punya kendala, lo punya kesalahan, oke kita bahas. Kenapa bisa begitu? Solusinya apa? Jangan posisikan gue sebagai bos gitu atau owner, itu pasti akan ada gap. Dan itu yang paling gue hindari, yang paling gue bisa bikin marah itu begitu. Karena pernah kejadian kayak gini. Ini lagi ada running acara nih, terus mereka ada masalah. Itu mereka tutup-tutupin dari gue. Karena takut disalahin, takut gue marah, takut gue gimana-gimana. Nah itu tuh bahaya. Kalau mereka menganggap gue sebagai partner, ajak gue bicara, ajak gue diskusi. Jadi gue juga punya solusi. Oh ada masalah ini, solusinya adalah A, B, C, D gitu. Salah kalau misalnya ada masalah tapi mereka tutup-tutupin. Once misalnya itu udah kejadian, nggak ngomong sama gue, itu pasti gue bakalan ngamuk, pasti gue bakalan marah. Karena mereka tidak mengkomunikasikan ke gue. Coba kalau ngomong ke gue dari awal, sebelum kejadian itu terjadi, pasti gue punya solusi. Pasti gue tahu gimana cara menghandle masalah itu. Ke klien pun akan jadi gue pasang badan gitu. Dan gue selalu pasang badan ketika ada apa-apa dengan tim gue gitu. Itu selalu gue lakukan. Jadi cara gue di sini ya, gue adalah partner dari semua tim gue. Gue bisa diajak bicara, gue bisa diajak diskusi anytime, every time, pokoknya ya semuanya seperti itu.
Selain itu juga di sini tuh kita membangun culture. Yang gue bangun culture di perusahaan ini adalah culture anak-anak muda, anak-anak milenial. Kita adalah sebuah rumah kreatif yang tidak mengekang aturan-aturan yang terlalu corporate gitu. Kayak misalnya kalian nyaman dengan pakai baju ke kantor yang casual, silahkan. Kita nggak membatasi hal-hal tersebut. Karena yang paling penting untuk gue adalah kenyamanan tim gue bekerja. Ketika tim ini bekerja dengan nyaman, dia juga akan berkreativitas sebebas mungkin. Dia akan nyaman kerja di sini, akan bahagia, akan happy, hasilnya pun akan beda. Dibandingkan kayak misalnya kita kerja dengan pressure gitu, udah pressure dari klien, terus aturan yang ada di kantor juga kaku gitu. Nah gue tuh gak mau, karena kita adalah orang-orang kreatif. Kita itu orang-orang yang gak bisa terlalu kaku gitu. Makanya kita ciptain culture kayak setiap hari Jumat kita pakai baju bebas, kayak fashion day. Hari Jumat tuh kita fashion day. Mereka mau pakai baju tidur, mereka mau pakai celana pendek, mau pakai sandal jepit, mau nggak pakai baju sekalipun, it's your call. Itu kita bikin culture seperti itu di hari Jumat. Memang kita ada seragam juga untuk menjaga profesionalitas kita di depan klien. Kita pakai seragam hari Senin dan juga hari Rabu gitu. Hari-hari yang lain as comfort you are gitu. Jadi mereka bisa jadi diri sendiri. Terus kita juga menciptakan culture kayak ada movie day. Kalau lagi ada film bioskop yang happening, film bioskop yang seru, itu kita sekantor tuh bisa nonton gitu, bisa sebulan sekali. Kalau lagi ada film yang bagus mungkin bisa sebulan 2 kali, atau film Indonesia, atau mungkin juga film gue, itu bisa kita nonton bareng gitu, itu movie day. Terus ada spa day. Spa day itu gue berikan untuk tim-tim yang memang sudah capek gitu kan, stres, karena kita bikin event itu kan pressure-nya lumayan tinggi gitu kan ya. Kita begadang, loading, terus pressure dari klien, dari vendor, dari mana aja tuh bikin kita stres kan. Jadi after event, yuk kita spa day. Semua tuh tim yang terlibat after event itu kita pergi ke spa rame-rame, mereka bisa massage, mereka bisa ambil treatment apa segala macam. Habis itu mereka santai, relax, fresh lagi. Itu kan sebenarnya yang diperlukan, dan culture itu memang kita bangun di sini gitu. Terus dari ambience kantor juga gue bikin nyaman, gue bikin gayanya juga milenial banget. Inspirasi itu gue dapetin sebetulnya dari ketika gue ambil short course di NYU, New York University. Di situ gue ambil short course, di situ banyak banget kayak ilmu-ilmu tentang manajemen perusahaan. Kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar kayak Google, dari Starbucks yang worldwide, manajemen besar-besar kayak gitu kita pelajarin, dan itu gue adaptasi di sini sebenarnya. Itu fungsinya juga gue hampir setiap tahun gue ngambil short course di universitas-universitas luar untuk menambah dan mengupgrade knowledge gue, karena sebetulnya gue itu secara background pendidikan tidak ada background manajemen ataupun entrepreneur atau businessman apapun tuh nggak ada gitu. Bener-bener semuanya otodidak. Dan gue sadar gue perlu mengupgrade diri, gue perlu mengupgrade skill gue. Dan nggak ada kata terlambat untuk kita terus belajar. Makanya gue udah 5 tahun terakhir ini setiap tahun gue agendakan di awal tahun itu gue travel. Gue travel ke luar negeri, gue ambil sekolah walaupun cuma sebentar, tapi at least gue pulang bawa knowledge yang baru, gue bawa network juga, gue bawa ilmu yang bisa gue bagi dan gue sharing lagi ke tim, bisa gue implementasikan di sini, baik itu secara manajemen, strategi, ataupun kreatif gitu. Gue pernah ambil di NYU, gue pernah di Harvard juga, terus gue pernah di London 2 kali, dan semuanya bersertifikat juga. Dari mulai yang digital, service design, terus lagi breakthrough strategic thinking, itu gue ambil. Dan so far, so good semuanya bisa diterapkan. Cuman sayang tahun ini gue nggak bisa karena pandemi. Jadi gue nggak berangkat, sebenarnya apa ya, itu udah jadi goals gue sih. Setiap tahun tuh harus.
sekalian travel, tapi sekalian gue juga ambil short course. Walaupun short course-nya paling cuma seminggu atau 2 minggu, tapi travelnya 2 minggu juga, jadi gue total cuti biasa setahun tuh 1 bulan gitu, dan itu bener-bener me time banget sambil ambil course kayak gitu. Itu yang gue terapin dan menjadi culture di sini. Great people, di sini itu kita selalu memposisikan diri sebagai partner tadi. Friends Entertainment is your creative partner. Bedanya kita dengan yang lain mungkin ya, kita selalu memposisikan sebagai partner itu pasti akan berbeda ketika kita hanya bekerja saja. Bekerja sebagai vendor dan bekerja sebagai partner, untuk gue itulah 2 hal yang berbeda. Ketika kita bekerja hanya sebagai vendor, kita hanya ngikutin brief, mengerjakan proposal, eksekusi, and done, sampai di situ. Nah, kita tuh nggak mau sampai di situ doang, dan bukan kita yang tipikal kerjanya seperti itu. Kalau kita memposisikan sebagai partner dari klien kita tuh pasti harus memikirkan dari berbagai aspek, berbagai lini lah dari si klien itu, gimana caranya goals-nya si klien itu tercapai. Achieve the goals is our goals, our happiness. Terus kita juga ngelihat selalu improve. Misalnya klien mintanya cuma sampai poin 7. Kenapa nggak kita kasih sampai poin 9 atau bahkan 10? Selama kita tidak dirugikan, pasti kita akan berikan. Once misalnya dia happy, sukses dengan projectnya, itu juga akan jadi prestasi buat kita, dan klien akan balik lagi ke kita untuk pakai jasa kita untuk project-projectnya mereka. Dan alhamdulillah sih it works ya. Bahkan banyak banget pekerjaan atau event-event yang di luar sana yang kita kerjakan, kita itu sebagai konsep maker dari nolnya si event klien ini, sehingga konsep yang udah kita bikin itu jadi benchmarknya mereka untuk bikin lagi di kemudian hari. Itu banyak banget. Ketika dia mau bikin lagi untuk event-event selanjutnya, konsep kita tuh akan terus berkesinambungan gitu, akan relate. Nah, itu banyak banget kejadian kayak gitu yang membuat kita juga happy gitu, melihat hasilnya, seneng, klien juga achieve goalnya. Itu sih salah satu yang membuat gue juga tertantang dan membuat klien juga happy kerjasama dengan kita, karena prinsip si partner tadi gitu, nggak yang kaku, kita fleksibel, kita juga profesional. Yang paling penting adalah itu, dan itu yang selalu kita terapkan ke tim yang ada di sini. Ya misalnya klien minta 3 desain, kita bisa kasih 4 atau bisa kasih 5 gitu, untuk biar mereka juga lebih punya pilihan gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Great people, kalau kita ngomongin masa sekarang itu kan kita lagi menghadapi krisis kesehatan ya, pandemi COVID-19. Semua bisnis, semua lini itu pasti ada imbasnya dan berpengaruh. Gue juga di sini berpikir gimana caranya supaya kita tetap survive di kondisi yang cukup berat ini. Tapi satu lagi yang menjadi challenge buat kita adalah kita orang kreatif. Kita harus bisa berpikir dan ngakalin gimana supaya kita tetap survive di masa apapun. Kemarin kita memang khusus di event mulu. Akhirnya keluarlah si brand Friends Entertainment itu kan. Nah terus gue berpikir gitu, di masa pandemi COVID-19 ini kita udah nggak bisa lagi bikin event off air, ketemu banyak orang, ngumpulin massa, konser dan lain-lain. Akhirnya gue berpikir gimana kita biar tetap survive, kita bikin beberapa brand, beberapa company yang ada di dalam grup gitu. Akhirnya muncullah ide kita bikin Friends Hub. Jadi Friends Entertainment ini bertransformasi menjadi Friends Hub yang di dalamnya sekarang ini ada 3 brand. Ada Friends Entertainment itu untuk event, terus ada eFriends di sini untuk digital dan juga social media management. Ada Arjuna lebih ke pengadaan, merchandising dan lain-lain. Akhirnya dengan begitu kita bisa lebih fokus ke kondisi sekarang dengan membuat event-event virtual, dengan menjadi social media management beberapa brand. Kita juga sekarang menjadi consultant sebuah brand, menjadi sales and marketing consultant. Itu yang membuat kita bisa survive di masa pandemi ini. Ya semoga
ini semua bisa berjalan dengan baik, pandemi selesai, kita bisa balik lagi ke kondisi sebelumnya, tapi kita juga sudah punya knowledge, sudah punya skill, sudah punya service yang jauh lebih luas lagi. Sebenarnya itu juga jadi salah satu ini sih bukan keuntungan nih sebenarnya. Sebenarnya itu juga bisa jadi salah satu hal positif dari COVID untuk kita. Kita jadi upgrade our skill, memperluas jaringan, memperluas bisnis. Kita bisa jadi lebih pinter lagi. Bisa lebih banyak lagi lah servisnya, intinya itu. Thank you for watching, seneng banget gue bisa berbagi sama great people semuanya di sini. Yang pasti kita akan terus berbagi untuk great people dimanapun kalian berada, berbagi hal yang positif, berbagi yang baik-baik pastinya ya, dengan konsep FYI, for your information, for your idea, and for your inspiration. Dan inspiration untuk episode kali ini, gue tadi udah banyak banget ngobrol, dari mulai awal karir, bagaimana running bisnis dan lain-lain. Yang paling penting banget itu adalah gimana caranya kita bisa menemukan kebahagiaan dari apa yang kita lakukan. Kesenangan dari apa yang kita kerjakan. Karena kalau hati kita bahagia, hati kita senang, itu akan menghasilkan juga hasil yang luar biasa maksimal. Semuanya hasilnya juga bisa menyenangkan banyak orang. Dan pasti kita juga ikut bahagia. Yakin deh, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang bahagia, gak akan pernah ngerasa capek, gak akan pernah ngerasa putus asa. Keep going, keep moving, semuanya dilakukan dengan hati yang bahagia. Great people, pokoknya tunggu untuk video-video selanjutnya yang pasti gue akan terus berbagi dengan berbagai macam informasi, ide, dan juga inspirasi untuk great people semuanya. Kita akan bikin lagi video-video yang lainnya. Thank you so much. Tengku Zaki itu perfeksionis, detail, memanage tim dengan baik, humble, dan care sama tim sih. Perfeksionis, galak, terus perhatian ke karyawan, family man, ganteng. Pak Zaki dengan 5 kata, perfeksionis, baterainya full, detail, pekerja keras, humble. Tengku Zaki itu orangnya tegas, berkomitmen, bertanggung jawab, mengayomi anak buahnya, perfeksionis. Untuk Pak Tengku Zaki orangnya itu humble, kemudian apa lagi ya, mengayomi pegawai juga. Jadi antara CEO dengan pegawai ini dekat banget. Kemudian apa lagi ya, detail orangnya itu, perfeksionis. Kalau kekurangannya Nggak ada capeknya, Mas. Itu kekurangan bukan? Nggak ada capeknya gitu sih deh. Pelupa. Sedikit pelupa sih dia. Sorry Pak. Kadang suka pelupa. suka lupa jadwal kayaknya. Jadi harus ada yang ngingetin gitu sih.